Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febril Nur Airin dengan akhir NIM 018. Kali ini saya akan memaparkan materi pertemuan ke-10 mengenai perencanaan tebal perkerasan jalan baru dan lapis tambah atau overlay. Langsung saja ke soal pertama. Pada buku 2A halaman 58 sampai 70. Langsung saja. Nah, kita masuk ke contoh soal jalan baru. Nah, di sini kita merencanakan jalan kilometer itu 2 lajur 2 arah dan umur rencana itu kita pakai 10 tahun sampai 20 tahun. Diketahui tanah CBR-nya itu CBR itu 6%. Faktor regional itu 1,5 dan total awal survei LHR itu di tahun 2000 itu sebanyak 2165 kendaraan atau per hari. Nah, langsung saja. Nah, karena jalan baru dibuka tahun 2023, kita proyeksikan dulu LHR-nya selama masa konstruksi 3 tahun. Konstruksi selama 3 tahun dengan pertumbuhan 6% per tahun. 6% per tahun. Berdasarkan materi yang dipilih, kita dapat nilai koefisien kekuatan relatif itu lastor itu sebesar 0,40. Nah, batu pecah itu sebesar 0,14. Dan sirtu itu sebesar 0,12. Selanjutnya, kita hitung akumulasi beban lalu lintasnya dari volume kendaraan beban lalu lintas itu dari volume kendaraan itu dan angka ekivalen sumbu itu didapatkan lintasan ekivalen permulaan atau LEP sebesar 165,014. Kita dapat hasilnya. Setelah melalui perhitungan LEA dan LET, diperoleh nilai akhir lintas itu lintas ekivalen rencana atau LR itu untuk 10 tahun itu sebesar 260,24. Itu sebesar 20,24. Dan untuk 20 tahun itu sebesar 803,568. Nilai LR tadi kita masukkan ke dalam grafik nomogram 4 standar bina marga bersama dengan nilai TTD sebesar 5 dan faktor regional itu 1,5. Hasil pembacaan nomogram menghasilkan nilai ITP sebesar 8,1 untuk umur rencana
rencana 10 tahun. Umur rencana 10 tahun. Untuk umur rencana 10 tahun itu kita dapatkan 9,6. Itu untuk umur rencana 20 tahun. Nah, terakhir untuk jalan baru kita masukkan nilai ITP ke rumus komponen tebal lapisan. Dengan menetapkan lapisan pondasi atas batu pecah itu 20 cm dan pondasi bawah sirtu itu 10 cm, maka diperoleh tebal lapis permukaan lastos sebesar 0,5 cm. Nah, untuk umur rencana 10 tahun. Dan rencana 10 tahun dan 14 cm itu untuk umur rencana 20 tahun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal kedua, soal perencanaan tebal perkerasan metode bina marga. Nah, di sini kita sudah mengetahui data-datanya, dan untuk nilai JR itu sama dengan minus 1,645 merupakan angka pada distribusi norma standar yang diperoleh berdasarkan tingkat reliabilitas atau R sebesar 95%. Nah, untuk selisih identitas permukaan diperoleh sebagai identik permukaan awal jalan baru sebesar 4 dengan IPT sebagai identitas permukaan akhir itu sebesar 2, sehingga didapat nilai itu 2. Nah, nilai modulus resilie itu CBR dikali 1500 dengan nilai CBR sebesar 4%, maka diperoleh MR itu sebesar 6000 PSI. Nah, faktor distribusi itu digunakan sebesar 0,50 atau 5%. Nah, faktor distribusi lajur atau DL itu bernilai 1,00 atau 100%. Nah, selanjutnya selanjutnya yang kedua itu kolom LHR tahun 2020 diisi berdasarkan data lalu lintas serta rata-rata yang telah disediakan pada awal perencanaan. Nah, langkah pertama adalah proyeksikan data lalu lintas dari tahun survei 2020 dengan pertumbuhan 5%. Atau selama 3 tahun masa pembangunan. Nah, setelah itu volume masing-masing kendaraan ini kita akan kalikan dengan angka ekivalen beban sumbu standarnya. Dari akumulasi harian yang disesuaikan dengan faktor distribusi lajur dan arah diperoleh nilai beban gandar standar tahun pertama WE 18 sebesar 196,511.
menggunakan rumus umur rencana 20 tahun. Didapatkan total beban kumulatif rencana atau WT itu sebesar 6.497.824. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah mencari nilai identitas struktur perkerasan atau struktural number menggunakan persamaan logaritma atau grafik desain. Melalui proses iterasi trial and error diperoleh nilai kekuatan struktur yang dibutuhkan yaitu SNI 1 itu sebesar 2,91 dan untuk SNI 2 itu sebesar 4,01 dan untuk SNI 3 itu 4,82. Nah, dan terakhir nilai SN tersebut dikonversi menjadi ketebalan RIP lapisan. Nah, hasil rencanaan ini menghasilkan tebal lapis permukaan aspal total 17 cm yang dibagi menjadi ACWC 14 cm. Itu di sini di perhitungan sebelum itu minimum, dan untuk AC BC 6 cm itu 6 cm minimum juga, dan diikuti lapisan fondasi atau batu pecah setebal 15 cm dan lapisan fondasi basisir itu tebal 26 cm. Sekian penjelasan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.